Pak Am, saya ikut koperasi di tempat kerja saya. Koperasi ini simpan pinjam. Awal Januari saya dapat sisa hasil usaha sebesar kurang lebih 500.000. Sedangkan tabungan koperasi saya 4,7 juta. Jadi saya mendapatkan sekitar 11% dari total tabungan saya. Bagaimana status uang saya sekiranya saya belanjakan untuk membeli baju muslimah? Ya, prinsipnya begini. Harta itu berkah kalau memenuhi 4 syarat. 1 halal, 2 bersih, 3 manfaat, 4 maslahat. Nah, itu namanya harta yang berkah. Jadi harta yang berkah itu syaratnya 1 halal, ya. 2 bersih. Jadi harta yang Anda dapatkan itu dibersihkan, mau zakat, infak, sedekah, bersihkan. Nah, kemudian manfaat. Jadi Anda boleh memanfaatkan harta yang Anda punya setelah Anda bersihkan. Lalu sekiranya masih ada harta yang bisa digunakan untuk menolong orang lain, tolonglah orang lain. Nah, itu namanya maslahat. Jadi prinsip dalam harta itu 4. 1 halal mendapatkannya, kemudian bersih, ya, kita bersihkan dengan zakat, infak, sedekah. Yang ketiga, menikmati harta itu, kita nikmati, ya. Makanya saya kadang-kadang bingung, ada orang yang kaya, mobilnya mewah, tapi umroh ikut yang murah. Artinya dia tidak menikmati, ya. Kebayang nggak? Orang itu mobilnya bagus, rumahnya bagus, tasnya bagus. Pas umroh cari yang murah, yang menderita begitu. Ya memang sih tetap sampai di Mekah, tapi karena murah banget, si tempat tinggalnya jauh 2 kilo pakai bis. Padahal dia berduit. Nah, ini orang yang hartanya tidak berkah sebenarnya. Kenapa? Karena dia nyiksa diri, ya. Ya, kalau ada orang yang dananya terbatas, akhirnya dia berumroh dengan cari yang murah, ya nggak apa-apa, ya. Dana ge terbatas atuh dah. Nah, ini mah ada orang yang kaya, berlimpah, duitnya banyak, tapi umroh tuh cari yang murah, yang abal-abal, yang kadang-kadang nggak jadi pergi, dah saking murahnya. Atau pergi, tapi perjalanan dari Jakarta ke Jeddahnya saja 23 jam karena kemana-mana dulu, ya kan gitu. Nah, jadi mojang-bujang kita ini harus jadi orang yang berharta dan manfaat. Artinya silahkan nikmati harta kita. Ya kalau ada rezeki ikut umroh yang memang kelasnya jelas, ya kan gitu. Misalnya Anda ikut dengan percikan iman yang paket A, semua bintang 5. Bukan apa-apa, untuk kenyamanan. Ya sekarang umroh dengan tempat tinggal yang jauh sampai 2 kilo pakai bis, ya kan begitu. Terus makannya juga nggak teratur, nggak jelas. Ya beda dengan yang umroh mahal karena memang masjidnya juga begitu keluar, hotelnya juga begitu keluar langsung halaman masjid, ya. Hotelnya juga berkelas. Ya kenapa? Karena Anda rezeki. Nah, sok nikmati manfaat. Nah, itu namanya berkah. Jadi harta itu disebut berkah kalau 4 syarat terpenuhi. 1 halal, itu halal dulu. Yang kedua bersih, kita bersihkan harta kita dengan zakat, infak, sedekah. Yang ketiga nikmati, kita boleh menikmati harta hasil jerih payah keringat kita. Dan yang keempat maslahat, artinya kita gunakan harta kita untuk kebaikan masyarakat, kemaslahatan orang lain. Ada saudara yang kurang kita bantu, ya. Ada saudara yang memang perlu dibiayai. Ada teman yang memang kepepet kita tolong. Nah, itu namanya maslahat. Ya, itu standarnya dulu saya jelaskan. Nah, yang membuat Anda ragu mungkin ini Anda mendapatkan sisa hasil usaha. Prinsipnya kalau yang namanya sisa hasil usaha kan ya kita usaha, saya bernitip modal di situ, lalu di akhir
saya mendapatkan bagian dari uang yang saya titipkan dari keuntungan selama 1 tahun. Kalau menurut hemat saya, ini tidak disebut sebagai bunga. Tapi ini judulnya juga pembagian hasil usaha. Berarti kan boleh-boleh saja Anda misalnya punya restoran, lalu Anda butuh modal, Anda bilang, Pak Am, saya kurang modal 200 juta ya. Nantilah kalau Pak Am invest di saya akan bagi hasil gitu. Nah, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Bagi hasilnya mau tiap bulan, mau setahun sekali. Pokoknya saya menyimpan uang 100 juta dan saya tiap bulan atau tiap tahun mendapatkan bagi hasil. Ya, kan itu sistem yang dipakai oleh bank syariah, bagi hasil, ya kan? Nah, koperasi ada sisa bagi hasil, artinya ya, menurut hemat saya, karena judulnya juga bagi hasil, setelah mendapatkan keuntungan selama 1 tahun, lalu Anda mendapatkan bagian dari hasil keuntungan perusahaan, tidak ada masalah. Berarti ini yang pertama sudah terpenuhi, halal. Nah sekarang penuhi yang kedua, bersihkan harta kita itu dengan zakat, ya 2,5% keluarkan, itu bersih. Nah yang ketiga, kita boleh memanfaatkan. Anda beli baju, ya kan, baju muslimah karena akhwat, beri hijab, ya silahkan. Itu namanya manfaat. Nah kalau masih ada sisa juga, maslahat, kita gunakan sebagian untuk bantu-bantu orang. Nah itu harta yang boleh disebut sebagai harta yang berkah. Dan Anda bisa gunakan rumus ini, ya, bisa gunakan rumus ini dalam persoalan-persoalan keseharian, ya. Wallahu a'lam bishawab.